Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi tentang teori fungsi produksi pendekatan satu input variabel. Langsung saja ke materi. Pertama, pengertian fungsi produksi satu input variabel. Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan optimalisasi dari faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lainnya oleh perusahaan untuk menghasilkan produksi berupa barang-barang dan jasa-jasa. Yang dimaksud ini yaitu input ya, untuk menghasilkan output. Dan secara teknis, kegiatan produksi dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa input untuk menghasilkan sejumlah output. Yang mana input tadi ya berupa tenaga kerja, modal, dan lainnya. Dan output tersebut berupa barang-barang dan jasa-jasa. Dalam pengertian ekonomi, produksi didefinisikan sebagai usaha manusia untuk menciptakan atau menambah daya atau nilai guna dari suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maksudnya, produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, yang mana manusia kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sifatnya terbatas, atau alat pemuas kebutuhan untuk manusia itu terbatas. Yang kedua yaitu contoh produksi. Contoh produksi ya dalam artian secara klasik ya, yaitu menanam padi, menggiling padi, mengangkut beras, memperdagangkan beras, dan menjual nasi dan makanan. Contoh yang lebih modern adalah produksi pembuatan benang yang dulu ya diperoleh dari ulat sutra. Sekarang proses pemintalan benang itu dilakukan oleh mesin ya, jadi lebih modern dan lebih efektif dan efisien. Ya, pembuatan benang, produksi pembuatan kain, produksi pembuatan baju, kemudian baju itu dijual, produksi pembuatan kendaraan bermotor, produksi pembuatan komputer, dan sebagainya. Tujuan produksi berdasarkan pada kepentingan produsen. Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang yang dapat memberikan laba. Tentunya produsen menginginkan laba ataupun keuntungan. Tujuan tersebut dapat tercapai jika barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sasaran kegiatan produksi adalah melayani kebutuhan masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Biasanya, para produsen meninjau, merencanakan, dan melihat situasi kondisi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian mereka memproduksinya. Teori fungsi produksi dengan satu faktor input variabel dengan mengasumsikan beberapa input dianggap konstan dalam jangka pendek dan hanya satu faktor produksi, yaitu tenaga, yang dapat berubah. Maka fungsi produksinya dapat ditulis sebagai berikutnya. Q sama dengan F dikali L. Q ini adalah kuantiti ataupun jumlah, F yaitu fungsi, L labor atau tenaga kerja.
Artinya faktor produksi yang dapat berubah dan mempengaruhi tingkat produksi adalah hanya jumlah tenaga kerja. Fungsi produksi satu input tenaga kerja menjelaskan pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap jumlah output yang dihasilkan dari suatu produk. The law of diminishing returns. Jika hanya satu input faktor produksi yang dapat diubah secara terus-menerus, maka akan berlaku suatu kondisi di mana pertambahan outputnya akan semakin berkurang secara terus-menerus. Kondisi ini disebut dengan hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau the law of diminishing returns. Hukum ini menyatakan bahwa jika salah satu faktor produksi ditambah terus-menerus, maka produksi total akan bertambah terus, dengan pertambahan semakin mengecil, sampai total produksi mencapai tingkat maksimum, dan bila ditambah lagi, maka produksi total akan semakin berkurang. Oke, kita bahas yang pertama, total produk ataupun TP. Total produk ataupun TP sama dengan jumlah produk yang dihasilkan dengan menggunakan seluruh input faktor produksi tenaga kerja ataupun F. Hubungan output dengan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, tambahan tenaga kerja akan meningkatkan produk total secara cepat. Tahap kedua terjadi peningkatan total produksi secara lambat. Tahap ketiga, penambahan tenaga kerja akan menurunkan total produksi. Setelah mencapai titik maksimumnya, penambahan tenaga kerja justru akan mengakibatkan turunnya jumlah total produk. Rumus produk total produksi yaitu TP sama dengan Q sama dengan F dikali L. TP yaitu produk. Yang kedua, average product ataupun AP. Produk rata-rata adalah rata-rata produk yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Produk rata-rata merupakan hasil dari bagi antara total produk dengan jumlah tenaga kerja. Produk rata-rata akan meningkat dengan bertambahnya dengan tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimumnya, penambahan tenaga kerja akan menyebabkan turunnya produk rata-rata. Rumusnya yaitu AP sama dengan TP bagi L. AP produk rata-rata, TP produk total, L yaitu jumlah, yaitu perubahan ataupun tambahan produk total, delta L yaitu perubahan atau tambahan tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimum, tambahan tenaga kerja akan menurunkan produk marginal. Produk marginal akan menjadi negatif jika tambahan tenaga kerja terus dilakukan. Itu TP215, TP1 sama dengan 6, L2 sama dengan 2, L1 sama dengan 1. Kita masukkan saja ke rumus. MP sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan 9, 2 dikurangi 1 yaitu 1. Jadi MP sama dengan 9 dibagi 1, hasilnya 9. Untuk TP2 sama dengan 27, TP1 15, dan L2 sama dengan 3, L1 sama dengan 2. Maka MP sama dengan 27 dikurangi 15 dibagi 3 dikurangi 2. Hasilnya MP sama dengan 12 dibagi 1 sama dengan 12. Dan seterusnya. Kita menghitung seperti itu. Lanjut ke menghitung total produksi maksimum.
Total produksi akan mencapai maksimum ketika marginal produk mencapai nilai sama dengan 0. Itu hukumnya ya. Atau ditulis sebagai berikut. TP maksimum ketika MP dengan 0. Menghitung average product maksimum. Nilai maksimum untuk rata-rata produk AP atau average product yang dihasilkan tiap tenaga kerja akan tercapai apabila nilai average product sama dengan marginal product. Atau ditulis sebagai berikut. AP maksimum sama dengan MP. Tabel perhitungan fungsi produksi satu input variabel tenaga kerja yang ada di sini. Tabel berikut menunjukkan hasil perhitungan seluruh hubungan antara produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Dari tabel dapat diketahui bahwa total produksi mencapai titik maksimumnya yaitu 45. Dan ini nilai 0 dengan ketika nilai marginal produk nilainya 0 dengan tenaga kerja atau labor banyak 7 tenaga kerja. Sedangkan average product mencapai nilai maksimumnya yaitu 9. Ini ya. Ketika nilai marginal produk MP sama dengan 9. Dengan jumlah tenaga kerja 4 tenaga kerja. Produksi satu input faktor produksi tenaga kerja. Ya, kurva ini menunjukkan pengaruh tenaga kerja terhadap parameter produk total, produk rata-rata, dan marginal produk. Untuk produk marginal, produk total mencapai maksimum ketika nilai produk marginal mencapai nilai 0. Ini maksimum tadi 45. TP maksimum ketika MP sama dengan 0. Ini MP-nya. Dari gambar dapat diketahui bahwa MP sama dengan 0 pada saat tenaga kerja adalah 7 tenaga kerja. Ini 7 tenaga kerja. Dan total produk maksimumnya adalah 45 unit. Maksimum 45 unit. Produk rata-rata mencapai nilai maksimumnya ketika nilainya sama dengan nilai produk marginal. Ini AP maksimum. Tadi nilainya 9 ya. Ini 9. Produk rata-ratanya maksimum ketika MP-nya maksimum. Ketika MP-nya sama dengan AP 9. Dari gambar dapat diketahui bahwa AP maksimum merupakan titik perpotongan antara kurva AP dengan kurva MP. Nilai maksimum AP adalah 9 ketika jumlah tenaga kerja sama dengan 4 tenaga kerja. Tenaga kerjanya 4. Tahap kegiatan berproduksi. Tahap 1 dimulai dari awal yaitu titik 0 sampai produk rata-rata AP maksimum. Pada tahap 1 AP meningkat dan MP bernilai positif. Produk rata-rata AP mencapai nilai maksimumnya ketika nilainya sama dengan nilai produk marginal MP. Penambahan tenaga kerja selanjutnya tidak lagi dapat meningkatkan produk rata-rata. Pada tahap 1 AP meningkat dan MP bernilai positif.
MP bernilai positif, artinya penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produk total TP. Ke tahap 2. Tahap 2 dimulai dari AP maksimum sampai marginal produk, yaitu MP sama dengan 0. Produk total TP mencapai maksimumnya ketika nilai produk marginal mencapai nilai 0 atau MP sama dengan 0. Ini artinya penambahan jumlah tenaga kerja tidak lagi dapat meningkatkan produk total. Bahkan penambahan tenaga kerja selanjutnya hanya akan menurunkan produk total. Tahap 3 dimulai setelah MP sama dengan 0. Nilai AP terus menurun ketika nilai MP adalah negatif. Nilai MP negatif artinya penambahan tenaga kerja hanya menurunkan produk total. Jadi tidak meningkatkan produktivitasnya. Dari 3 tahap ini diketahui bahwa tahap yang paling ideal untuk berproduksi adalah pada tahap 2. Pada tahap 2 nilai TP lebih tinggi dari tahap 1 dan masih bisa meningkat dengan penambahan tenaga kerja. Ini ada contoh soal ujian, bisa teman-teman baca ya. Dipahami. Saya rasa sudah cukup jelas dengan yang ini. Oke. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kurang jelasnya suara saya mungkin. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.